Bab 778, Aku benar-benar akan membunuhmu. Aku tanya padamu, apa yang sudah kamu lakukan dengan temanku? Valentino tidak bergerak. Tangannya masih tidak berhenti menarik rambut John dengan sekuat tenaga. John merasa kalau dia berani mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan, maka Valentino benar-benar memiliki keberanian untuk merobek kulit kepala John. Semakin memikirkan hal itu, John semakin merasa takut. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku sengaja membuatmu marah, tapi aku tidak menyentuh temanmu. Dia baik-baik saja. Aku sama sekali tidak membohongimu. Aku bersumpah. Lepaskan aku. John buru-buru memohon ampun. Kali ini dia benar-benar ketakutan. Sorot mata Valentino yang dingin menjadi sedikit melembut ketika mendengar perkataan John. Akan tetapi, Valentino masih belum melepaskan tangannya dari John. Dia hanya mengendurkan sedikit kekuatannya saja. Setelah itu, Valentino mengambil ponsel dengan satu tangan yang lainnya, lalu mencari nomor telepon Danu dan menghubunginya. Telepon berdering selama belasan detik. Setiap detik terasa sangat lama bagi Valentino. Akhirnya Danu mengangkat telepon. Kak Valentino! Suara Danu terdengar dari ponsel, suaranya terdengar seakan tidak ada yang terjadi. Valentino akhirnya merasa lega. Apa yang terjadi? Tanya Valentino dengan nada bicara rendah. Apa maksud Kak Valentino? Tidak terjadi apa-apa. Kata Danu dengan tenang, tanpa ada kejanggalan apapun. Tidak ada yang terjadi dengan pusat kebugaran Staple Lawn. Valentino melirik John dan bertanya padanya sambil mengernyit. Tidak ada yang terjadi. Aku ada di pusat kebugaran sekarang. Kalau tidak, bagaimana kalau kita melakukan panggilan video? Kata Danu sambil tertawa. Baiklah. Valentino terdiam sejenak, setelah itu dia langsung menutup teleponnya. Danu yang ada di telepon pun menghela napas panjang, lalu memberi isyarat pada dokter untuk lanjut mengobatinya. John tidak mendengar suara Valentino ketika sedang menelepon, jadi dia gemetar ketakutan pada saat ini. Bagus kalau kamu tidak melakukannya. Kalau kamu melakukannya, aku benar-benar akan membunuhmu. Aku tidak akan peduli dengan identitasmu kalau kamu menyentuh orang-orang di sekelilingku. Hei. Seringai kejam melintas di sudut mulut Valentino, lalu dia mendorong John. John sedikit kebingungan. Lano melepaskannya begitu saja? Bukankah Lano baru saja menghubungi pusat kebugaran Staple Lawn? Kalau dilihat dari tampangnya, sepertinya tidak terjadi apa-apa dengan pusat kebugaran Staple Lawn. John memikirkan hal itu dan langsung mengerti. Lano berpura-pura kuat sebelumnya. Dia pasti melakukannya agar terlihat mengesankan. Sekarang setelah Lano tahu bahwa John sudah menghancurkan pusat kebugaran Staple Lawn, Lano pun tidak berani melakukan apapun padanya. Jadi, Lano berpura-pura seolah-olah pusat kebugaran Staple Lawn baik-baik saja. Hal ini membuat John merasa bahwa Valentino pasti takut dengan grup Yamandar. Sial! Serang dia! John tidak sempat berpikir panjang, dia langsung berteriak ke beberapa pengawal itu. Kali ini, John berada di luar kendali Valentino, jadi pengawal-pengawal itu juga tidak khawatir lagi. Mereka langsung bergegas menghampiri Valentino. Apa yang mau kalian lakukan? Vincent langsung ingin menghentikan mereka. Dua pengawal yang ada di belakang Vincent pun maju 2 langkah mengikutinya. Vincent, aku sudah dipukuli. Kamu harus mengurus masalah ini. Kalau tidak, aku akan memukulmu juga. Pikirkan baik-baik, apakah keluarga Bui bisa melawan keluarga Yamandar untuk hal sepele ini? John seperti orang gila saat ini, dia berteriak ke arah Vincent. Pengawal berjumlah 5-6 orang itu menyerang Valentino tanpa ragu. Sorot mata Valentino membeku, dia pun ingin menyerang. Berhenti! Tiba-tiba, sebuah suara teriakan pun terdengar. Suara teriakan itu mengandung 30% kekejaman, 50% perintah dan 20% kemarahan. Siapapun tidak ada yang bisa mengabaikannya begitu saja.
Semua orang langsung berhenti dalam sekejap. Valentino menoleh dan melihat seorang gadis berbaju hitam panjang yang berjalan menuju ke sana. Gaun panjang berwarna hitam yang terlihat seperti gaun formal memperlihatkan lekuk tubuh gadis itu. Dia sangat menarik. Rambutnya yang disanggul menambahkan sedikit kecantikan yang bermartabat. Riasan di wajah gadis itu sangat sempurna, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis, sangat pas. Gadis itu mengenakan sepasang sepatu hak tinggi dengan kilauan cahaya berlian dan membuat suara yang nyaring saat menginjak lantai. Gadis itu seperti putri yang keluar dari dongeng. Dia sangat menarik perhatian. Begitu gadis itu muncul, semua gadis yang ada di tempat itu menjadi kalah saing. Mereka tidak berani bersaing dengannya. Valentino sedikit tercengang pada saat ini. Hal yang membuat Valentino tercengang bukan karena gadis itu sangat cantik. Masih ada satu alasan yang paling penting. Gadis itu ternyata Erica Lowell. Tadi, Valentino bahkan tidak mengenalinya. Valentino terbiasa melihat Erica mengenakan pakaian berbahan kulit yang tampak lebih gagah. Tiba-tiba Valentino melihat Erica berdandan begitu feminim. Hal ini benar-benar membuat matanya berbinar. Benar saja, tidak ada wanita jelek di dunia ini, hanya ada wanita malas. Pria kekar ini terlihat feminim ketika berdandan. Gumam Valentino dengan suara yang pelan. Vincent yang ada di sebelah Valentino pun terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia buru-buru menunduk dan berbisik. Hati-hati, Kak Lano. Hati-hati dengan ucapanmu. Kalau kakak sepupuku mendengarnya, jangankan kamu, bahkan aku pun mungkin akan berakhir buruk. Suara Vincent sedikit bergetar ketika dia berbicara. Kalau menyinggung June, masalahnya masih bisa dihadapi. Setidaknya tidak akan ada masalah besar yang terjadi di atas kapal pesiar ini. Namun kalau menyinggung Erica, jangankan di atas kapal pesiar ini. Bahkan dimanapun mereka berada, mereka tidak akan bisa berakhir dengan baik. Erica! John mendengus dingin. Orang-orang menunjukkan rasa hormat ketika melihat Erica datang. Bagaimanapun juga, kedudukan keluarga Lowell di kota Vero cukup tinggi. Kamu bilang keluarga Bowie tidak berani melawan kalian? Lalu bagaimana kalau ditambah dengan keluarga Lowell? Erica melirik John, lalu dia langsung berhenti dan bertanya. Kata-kata Erica mengejutkan semua orang. Keluarga Lowell ingin melawan grup Yamandar? Apa grup Yamandar punya hak untuk membiarkan keluarga Lowell melawan mereka? Mungkin keluarga Yamandar akan musnah tanpa perlawanan langsung dari keluarga Lowell. Kenapa Erica melakukan ini? Apa dia melakukannya untuk melindungi Lano? Erica, kamu mau ikut campur dengan masalah ini? John memicingkan mata, raut wajahnya sangat masam. Kamu menggertak Vincent, adik sepupuku. Menurutmu, bagaimana mungkin aku tidak ikut campur dalam masalah ini? Kamu juga berbicara pada adik sepupuku seperti orang tua. Kenapa? Apa kamu seumuran dengan ayahku? Erica memanyunkan bibirnya. Dia menatap John sambil mencibirnya. Ini. John langsung terdiam. Seumuran dengan Henry dari keluarga Lowell? Meskipun John memiliki keberanian yang sangat besar, dia tidak akan berani berkata seperti itu. Akan tetapi, Erica Lowell malah menggunakan hal ini sebagai bahan sindiran. John terdiam. Dia tidak mendapatkan kata-kata yang tepat untuk membantah. Kakak sepupumu cukup baik denganmu, kata Valentino dengan santai. Kak Lano, mungkin kamu tidak akan percaya kalau aku mengatakannya padamu. Setelah sekian lama, ini pertama kalinya Kak Erica membelaku. Jadi aku rasa, dari luar Kak Erica tampaknya memang sedang membantuku, tapi sebenarnya dia sedang membantumu. Kata Vincent sambil menggelengkan kepalanya. Valentino tertegun mendengar hal itu. Dia melirik Erica dengan heran, lalu menggeleng-gelengkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, aku minta maaf pada Vincent atas apa yang terjadi sebelumnya. Tapi, aku mau bicara dengan Lano sekarang. Kamu tidak keberatan, kan? John pada akhirnya tidak berani berhadapan langsung dengan Erica.
Bab 779, membuatnya menyesal. Kalau kamu menindas orang lain, tentu saja aku tidak peduli. Tapi, aku merasa tidak senang dengan masalah ini. Jelas-jelas kamu yang menempatkan dirimu di hadapan orang dan membiarkannya memukulmu. Kalau dia tidak memukulmu, bukankah itu berarti menyia-nyiakan niat baikmu? Sekarang aku akan bertanya pada kalian semua. Saat ada orang yang membiarkan kalian memukulnya, kalian akan memukulnya atau tidak? Tanya Areka sambil tersenyum dengan penuh arti. Matanya yang indah menyapu seluruh aula. Apa yang dikatakan Nona Areka masuk akal. Kalau itu aku juga akan memukulnya. Benar, benar. Aku akan memukulnya. Kata-kata Nona Areka masuk akal. Dengan identitas dan penampilan luar biasa Areka, secara alami dia pasti akan memiliki beberapa pendukung. Jadi, meskipun apa yang dikatakan Areka salah, pasti tetap ada orang yang mendukungnya. Apalagi kalau kata-kata yang dikatakan Areka memang masuk akal. Ketika mendengar orang-orang di sekitar menyetujui perkataan Areka, raut wajah John pun menjadi masam. Ditambah dengan wajahnya yang merah karena tadi ditampar Valentino, ekspresinya terlihat semakin menarik. Beberapa saat kemudian, John merasa marah dan kesal. Areka, aku sudah menunjukkan rasa hormatku dengan meminta maaf kepada Vincent. Tapi, kamu tidak perlu memedulikan Lano. Aku harus membuatnya menyesal karena tidak pernah ada orang yang berani memukulku. John mengangkat kepalanya lalu menatap Areka dengan sinis. Setelah itu dia langsung memberikan perintah untuk bertindak. Melihat wanita yang disukainya melindungi pria lain membuat amarah John membara, seakan-akan dia sudah mau meledak. Tuan muda John, tenanglah. Pada saat ini, terdengar suara seseorang. Ketika mendengar suara itu, semua orang menoleh. Hanya Valentino seorang yang sedang tersenyum sinis sambil menolehkan kepalanya. Asosiasi barang antik kota Vero cukup menarik. Tadi Valentino merasa curiga masa tidak ada satpam yang bertanggung jawab atas keamanan di pesta koktail sebesar ini. Namun, sekarang sepertinya bukan tidak ada satpam, tapi karena asosiasi barang antik ada rencana lain. Seorang pria parubaya berpakaian rapi berjalan menghampiri mereka dengan 10 satpam mengikut dari belakang. Tuan Daniel! Tuan Daniel, lama tak berjumpa. Ketika melihat pria parubaya itu, banyak orang yang segera menyapanya. Pria parubaya itu bernama Daniel Lewis. Dia juga seorang pengusaha kota Vero. Di kota Vero, perusahaannya tidak masuk urutan 20 besar. Akan tetapi, dia memiliki status lain, yaitu anggota asosiasi barang antik kota Vero. Statusnya itu membuat banyak orang menghormatinya. Bahkan grup Yamandar dan grup Bui tidak berani bersikap sembrono di hadapan Daniel. Daniel berjalan mendekati John, kemudian bertanya dengan nada bicara yang tegas. Tuan muda John, hari ini adalah acara penting asosiasi barang antik. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini, Tuan Daniel, aku. John menjawab dengan terbata-bata. Sekarang dia sedang dalam keadaan emosional, jadi dia merasa tidak segan-segan lagi pada Areka. Namun, kini John sedang di kapal pesiar asosiasi barang antik. Kalau dia menyinggung Daniel, Daniel mempunyai hak untuk mengusir John keluar dari kapal pesiar. Bukankah itu lebih memalukan? Jadi, John pun menahan dirinya di hadapan Daniel. Jangan mempermalukanku. Untuk sementara, hentikan masalah ini. Setelah pesta koktail ini selesai dan kita turun dari kapal pesiar, kamu boleh menyelesaikannya dengan cara apapun itu. Daniel tidak membelah siapa-siapa, tapi pada saat yang sama dia juga menyatakan posisinya. Ini adalah wilayah asosiasi barang antik, siapapun yang di sini harus mendengarkan kami. Setelah kita turun dari kapal pesiar, kalian baru boleh bertindak sesuka hati kalian. Tapi, saat di dalam kapal pesiar, kalian harus menuruti peraturan kami. John terdiam untuk beberapa detik, kemudian dia menjawab. Aku mengerti, Tuan Daniel. Daniel mengangguk, kemudian menoleh ke Areka. Ketika berhadapan dengan Areka, sikap Daniel langsung berubah drastis.
Keluarga Lowell selain mempunyai kedudukan yang luar biasa di kota Faroe, hal yang paling penting adalah saat berhadapan dengan wanita cantik seperti Areka, siapapun tidak mungkin bisa berwajah datar. Nona Areka, bagaimana menurut Anda? Tanya Daniel sambil tersenyum. Areka juga tersenyum dan menjawab. Karena Paman Daniel sudah angkat bicara, aku tentu saja akan menuruti perkataan Paman. Baguslah. Daniel terdengar senang, kemudian dia pergi bersama dengan satpam-satpamnya. Dia berjalan sambil berkata, "Para tamu, festival barang antik sudah mau dimulai. Nanti akan ada staf kami yang memandu para tamu ke aula penghargaan." Setelah itu, Daniel langsung pergi meninggalkan aula. Daniel bahkan tidak berniat untuk melirik Valentino sekalipun, apalagi menanyakan pendapat Valentino. "Brengsek! Padahal Kak Lano adalah orang yang terlibat, dia malah tidak menanyakan pendapat Kak Lano." Vincent merasa kesal. Valentino tersenyum, lalu dia berkata dengan nada bicara yang penuh arti. "Hai MPH, mungkin menurutnya berbicara denganku hanya membuang-buang waktu saja. Tuan Lano, semua kesulitan yang berada di depan kita hanya bersifat sementara," kata Wis dengan penuh arti sambil melirik Valentino. Valentino mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Hanya mereka berdua yang mengerti maksud dari kata-kata Wis. Vincent memanyunkan bibirnya, lalu dia berkata, "Berlagak sekali. Tadi dia tidak mau muncul saat masalahnya sedang panas-panasnya. Ketika masalah sudah mau selesai, dia malah baru menampakkan diri. Inilah cara bekerja asosiasi barang antik. Pertama, dengan begitu, mereka bisa memamerkan status mereka. Kedua, mereka ingin Kak Lano berterima kasih pada mereka karena telah membantumu. Mereka sudah memikirkannya dengan matang." Tentu saja Valentino juga memahami itu, tapi dia hanya tersenyum simpul. "Kamu orang tak berguna yang hanya bisa bersembunyi di balik wanita dan bergantung pada orang. Kamu harus tahu, masalah ini belum selesai. Kamu tunggu saja," kata John. Setelah itu, dia meludah dan pergi. "Sombong sekali. Dia bilang Kak Lano mengandalkan orang berkuasa. Tanpa keluarga yang mandar. Dia pikir dia itu siapa?" Gumam Vincent dengan kesal. Kemudian, semua orang kembali duduk. Areka bimbang sesaat, lalu dia juga ikut duduk. Setelah Areka duduk di sebelah mereka, Valentino dan lainnya langsung mencium sebuah aroma yang elegan. Semua orang di aula mengira Areka ingin duduk bersama Vincent, jadi mereka tidak begitu terkejut. Valentino ragu untuk beberapa detik. Awalnya dia ingin berterima kasih pada Areka, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. "Lano, apa kamu mau dihormati?" Namun, pertanyaan Areka langsung menghilangkan niat berterima kasih Valentino. "Kamu gila, ya?" Valentino mengernyit. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang telah dia lakukan hingga menyinggung Areka lagi. "Aku gila? Aku mengundangmu ke festival barang antik, tapi kamu malah berlagak dan menolakku. Hasilnya apa? Kamu datang lebih cepat dariku. Kenapa? Apa kamu begitu tidak sabar untuk berjumpa denganku?" Areka bersikap sangat arogan bak ratu. Dagunya diangkat tinggi, menunjukkan lehernya yang panjang dan putih. Ekspresi sombong menghiasi wajahnya. Valentino mengusap-usap hidungnya. Dia benar-benar tidak bisa menjelaskan situasi ini. Kemarin mana dia tahu kalau Areka akan mengundangnya ke tempat seperti ini. Dari awal Valentino sudah berjanji dengan Wis. Valentino mengira Areka mencarinya untuk pergi jalan-jalan atau lainnya, jadi dia langsung menolak Areka. Vincent berdeham, lalu duduk di sebelah. Dia benar-benar tidak berani bergabung dengan pembicaraan Valentino dengan Areka. Wis juga menggeser kursinya dengan ekspresi tercengang. Dalam hati, dia lagi-lagi merasa terkejut. Valentino tidak hanya mengenal Vincent Bowie, tapi bahkan nona muda keluarga Lowell juga sudah tertarik pada Valentino. Bab 780, Topeng. Suasana hati Wis yang sekarang sama sekali tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata.
Akhirnya dia mengerti arti sebenarnya dari orang berbakat akan selalu berbakat. Meskipun dia sedang dalam keadaan sulit, dia selalu bisa berkembang. Sama seperti di kota Fero, ketika Wis bertemu dengan Valentino di zona pengembangan pinggiran kota, Valentino tidak mengatakan kalau dia tidak punya uang dan sedang kesulitan. Beberapa waktu baru berlalu, sekarang Valentino sudah memiliki koneksi sendiri. Bahkan koneksinya adalah koneksi tingkat atas seperti keluarga Lowell. Wis sudah berusaha di kota Fero selama beberapa bulan, tapi dia bahkan belum berhasil berhubungan dengan perusahaan seperti grup Bowie. Wis pun semakin mengagumi kekuatan Valentino. Kenapa diam saja? Apa yang kukatakan salah? AWK menatap Valentino dengan bangga. Dia merasa Valentino datang demi berjumpa dengannya. Aku sudah punya janji bersama temanku dulu. Jawab Valentino dengan datar. Teman? AWK tercengang, kemudian menoleh untuk memperhatikan Wis. Wis segera tersenyum, lalu dia menyapa AWK dan memperkenalkan dirinya. AWK tampak acuh tak acuh, tapi dalam hati dia terkejut. Ternyata Lanau dekat dengan bos Rice Real Estate. Walaupun Rice Real Estate tidak dapat masuk ke kalangan atas kota Fero, dengar-dengar ia memiliki aset sebesar triliunan. Rice Real Estate telah berkembang lama di kota Fero dan memenangkan banyak proyek. Wilayah zona pengembangan pinggiran kota yang paling menguntungkan itu adalah proyek Rice Real Estate. Mungkin Rice Real Estate sendiri tidak tahu kalau wilayah itu sudah mau dikembangkan oleh orang berkuasa di atas. Begitu saat itu tiba, wilayah itu pasti akan berharga 10 kali lipat lebih mahal. Nanti, aset Rice Real Estate juga akan bertambah belasan kali lipat. Jadi, tidak peduli apakah itu kemampuan pribadi ataupun visi bisnis Wis, semuanya sangat luar biasa. Lanau ternyata mengenal Wis. AWK mengerutkan alisnya. Semakin memikirkannya, dia merasa semakin terkejut. Awalnya menurut AWK, Valentino adalah seorang pecundang yang tidak memiliki latar belakang dan koneksi, seorang pecundang yang bersedia untuk melakukan apa saja demi uang. Namun, dari Gordon Yapto sampai Deska Poreman, sekarang ditambah dengan pemilik Rice Real Estate. Ternyata Lano memiliki banyak koneksi. Kalau Deska adalah orang yang memiliki kekuasaan, Wis memiliki harta. AWK pernah berkata kepada Valentino, kalau Valentino tidak mempunyai uang, maka dia tidak akan mempunyai koneksi dan kekuasaan. Namun sekarang, Valentino telah mengeluarkan kedua hal tersebut. Walaupun yang dimilikinya bukan yang terbaik, tentu jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. AWK memperhatikan Valentino selama beberapa detik sekali lagi. AWK tiba-tiba tidak tahu apa lagi yang harus dia katakan. Ekspresi datar dan wajah tampan Valentino membuat suasana hati AWK terasa semakin rumit. Lanau, sebenarnya kamu masih punya berapa banyak rahasia yang tidak aku ketahui? Pikir AWK sambil menatap wajah Valentino. Mata AWK mendadak bersinar. Dia menunjuk Valentino dan bertanya. Lanau, ada apa dengan wajahmu? AWK melihat di tepi wajah Valentino sepertinya ada kulit. AWK mengira tadi ketika Valentino berkelahi dengan John, kulitnya tercakar. Seruan AWK membuat Wis dan Vincent tanpa sadar menoleh ke wajah Valentino. Wajahku? Valentino mengerutkan alisnya, dia pun mengulurkan tangan untuk meraba wajahnya. Plak! Namun, ada tangan seseorang yang bergerak lebih cepat daripada Valentino. Tangan itu langsung menepuk wajah Valentino dengan ringan. Tangan itu adalah milik Wis. Berani-beraninya dia menepuk wajah Valentino. Tuan Lanau, maaf. Tanpa menunggu Valentino berbicara, Wis sudah membisikkan permintaan maafnya. Setelah itu, dia mengelus-elus muka Valentino dengan jemarinya lagi, baru dia menarik kembali tangannya. Sepertinya ada kertas. Ucap Wis dengan santai. Wis sengaja mengembus jarinya, lalu mengibas-ngibaskan tangannya di tong sampah sebelah. Kertas? AWK memperhatikan muka Valentino lagi. Kini bagian wajahnya tadi terlihat datar, AWK tidak dapat melihat apa-apa. Iya, kertas.
Valentino merasa sedikit gugup, tapi raut wajahnya tampak datar saat dia menjawab Aweka. Dia sudah mengerti. Tadi pasti karena dia terlalu emosional sampai ekspresi toppingnya bergeser jauh dan melonggarkan posisi toppingnya. Untung saja Wis mempunyai refleks yang cukup cepat atau tadi benar-benar akan terjadi masalah besar. Sepertinya ke depannya, Valentino perlu menjaga ekspresi wajahnya dengan baik. Vincent juga melihat wajah Valentino sekilas, lalu dia menjawab dengan santai. Kak Erika, matamu pasti lamur. Tidak ada apa-apa di muka Kak Lanau. Baiklah. Aweka tampak curiga, tapi setelah dia benar-benar tidak dapat melihat keanehan lagi, dia baru memalingkan tatapannya. Setelah Aweka, beberapa orang naik ke kapal pesiar lagi. Orang-orang yang terakhir muncul itu barulah perwakilan orang paling berkuasa kota Fero yang sebenarnya. Semuanya adalah tokoh besar yang menguasai kota Fero. Secara otomatis, Vincent menjadi pemandu. Setiap ada orang yang berjalan menghampiri mereka, dia akan memperkenalkan Valentino. Kak Lanau, lihat mereka. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak semuanya datang. Orang-orang itu paling pandai berlagak. Setiap kali mau semua orang yang menunggu mereka. Kalau mereka tidak datang, kapal pesiar tidak akan berlayar, festival barang antik juga tidak akan dimulai. Sombong! Benar-benar sombong sekali! Caci Vincent dengan kesal. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah orang-orang itu duduk, ada dua wanita cantik berkaki jenjang dan berpakaian seksi menuntun semua orang ke aula penghargaan. Aula penghargaan ada di lantai 2 kapal pesiar. Karena di lantai 2 tidak ada terlalu banyak barang, jadi ia terlihat lebih luas daripada lantai 1. Valentino melihat keluar dari jendela. Sesekali, ombak laut yang gelap itu menghantam sisi kapal dan mengeluarkan suara air yang deras. Tidak tahu kapan kapal pesiar sudah mulai berlayar. Karena stabil sekali, semua orang yang sedang duduk sama sekali tidak merasakannya. Pada saat ini, kapal pesiar sudah meninggalkan kota Fero cukup jauh dan perlahan-lahan bergerak di atas permukaan air. Laut malam ini lumayan tenang, tidak begitu berombak. Maka dari itu, semua orang yang berdiri di dalam kapal pesiar merasa seperti sedang berdiri di atas tanah. Di sekitar lantai 2 tersusun banyak sekali stan kecil. Di atas stan terdapat barang antik seperti vas bunga dan semacamnya. Ada beberapa barang antik yang mungkin harganya lebih tinggi, jadi ia ditutup lagi dengan penutup kaca. Di depan setiap barang antik berdiri 2 orang. Satu orang adalah pemilik barang antik tersebut, sedangkan satu lagi adalah wanita berpakaian seksi. Bagaimanapun juga, sekarang mereka berada di dalam kapal pesiar. Cuaca laut sering berubah-ubah. Jika terjadi badai sampai kapal pesiar berguncang, kemungkinan besar barang-barang antik berharga ini akan jatuh ke lantai. Maka dari itu, pihak penyelenggara asosiasi barang antik juga sangat memperhatikan keamanan barang-barang antik ini. Para tamu yang terhormat, sebagian besar barang antik yang dipajang untuk festival barang antik kali ini semuanya ada di sini. Kalian boleh melakukan transaksi sendiri di sini. Untuk transaksi di sini, asosiasi barang antik tidak akan ikut campur. Setelah kalian selesai mendiskusikan transaksinya, ahli asosiasi barang antik kami akan mengidentifikasi barang kalian secara gratis. Bab 781, Transaksi. Setelah melakukan identifikasi, masih sama seperti peraturan lama, para tamu boleh memilih untuk melakukan lelang langsung di tempat atau tidak. Kedua wanita berpakaian seksi itu pun langsung pergi sambil tersenyum setelah selesai memberikan penjelasan. Tugas mereka sudah selesai. Untuk selanjutnya, benar-benar tidak akan ada ikut campur lagi dari asosiasi barang antik. Semuanya akan diserahkan kepada kolektor dan pecinta barang antik. Cepat, cepat! Kak Lanau, kita ke sana untuk lihat-lihat. Mari lihat apakah ada barang bagus atau tidak. Kita harus mengambil kesempatan ini. Mari lihat apakah malam ini keberuntungan kita bagus. Vincent terlihat sangat bersemangat. Dia berjalan sambil menggosok-gosok telapak tangannya. Tidak hanya Vincent, banyak orang yang pergi melihat barang-barang antik di sekeliling.
Walaupun di sini ada orang yang tidak tertarik dengan barang antik, kalau mereka mendapatkan barang asli. Setelah melakukan identifikasi, mereka pasti akan mendapatkan banyak uang kalau dijual. Tidak ada orang yang akan mengabaikan kesempatan untuk mendapat uang. Bahkan beberapa orang berkedudukan luar biasa ini pun juga tidak akan sampai melewatkan kesempatan mendapatkan uang. Bahkan AWK juga mempercepat langkah kakinya untuk memilih barang antik yang menarik perhatiannya. Sekarang adalah waktunya untuk menguji penilaian dan keberuntungan masing-masing. Tuan Lano, saya juga memiliki sedikit pengetahuan tentang barang antik. Mari kita ke sana untuk melihat-lihat. Kalau kita bisa memenangkan beberapa tawaran, itu bisa sangat membantu masalah keuangan kita. Bisik Wis sambil tersenyum. Valentino juga tersenyum. Kalau Wis berkata begitu, itu berarti dia sangat yakin dengan penilaiannya. Mari kita ke sana. Valentino mengangguk, dia berjalan sambil meletakkan kedua lengannya di belakang. Barang antik? Barang seperti ini adalah kesukaan masyarakat kalangan atas. Rakyat biasa tidak mempunyai waktu untuk memedulikan barang-barang elegan seperti ini. Sedangkan di antara masyarakat kalangan atas, keluarga kota Vero mana yang bisa dibandingkan dengan keluarga Wijaya kota Kamo? Sekarang Valentino semakin merasa kalau dulu Tuan Besar Wijaya sangat bijaksana. Dulu saat Tuan Besar Wijaya masih hidup, dia menggunakan banyak sekali uang keluarga demi mendidik anak-anak keluarga Wijaya. Tuan Besar Wijaya merupakan orang yang selalu mementingkan individual. Dia juga percaya, mempunyai banyak bakat itu bagus. Selama ada orang dan anak-anak di keluarga yang berkemampuan, mereka bisa bertahan di keluarga Wijaya untuk waktu yang lama. Maka itu, Tuan Besar Wijaya menggunakan banyak uang dan koneksinya untuk mengundang para ahli dari berbagai bidang, meminta mereka mengajar anak-anak keluarga Wijaya. Permintaan Tuan Besar Wijaya juga sederhana. Dia tidak mengharapkan anak-anak keluarga Wijaya mahir dalam berbagai bidang, tapi setidaknya mereka ada pemahaman terhadap berbagai bidang tersebut. Sejak kecil mereka sudah dididik dengan lingkungan seperti ini. Orang bodoh pun dapat mempelajari beberapa hal. Hal yang dipelajari juga selalu berguna. Sedangkan dari kecil Valentino tidak suka berkompetisi dengan anak-anak keluarga Wijaya lainnya. Jadi sebagian besar waktunya digunakan untuk belajar. Kemahiran Valentino dalam berbagai bidang tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Nixie Playboy itu. Mengidentifikasi barang antik merupakan salah satu dari berbagai bidang yang dikuasai Valentino. Satu-satunya bidang kelemahan Valentino dari kecil adalah bidang medis karena dia tidak menyukainya. Tuan Lano, maksud mereka tadi nanti akan ada barang antik kelas atas? Sepertinya barang-barang itu baru bisa benar-benar menghasilkan uang. Ujar Wis sambil mengikut Valentino dari belakang. Pasti. Benda yang mempunyai level berbeda tidak mungkin diletakkan di tempat yang sama. Valentino menganggukkan kepalanya. Kalano, cepat bantu aku lihat. Bukankah kamu bilang akan membantuku mendapatkan 2 mobil Lamborghini? Teriak Vincent yang sedang berdiri di depan penutup kaca sambil melambai-lambai tangannya kepada Valentino. Teriakan Vincent berhasil menarik perhatian banyak orang. Semua orang saling bertatapan. Apakah Lano Wijaya ini juga seorang ahli dalam mengidentifikasi barang antik? Selain John yang berada di kejauhan dan beberapa tokoh besar, semua orang mulai mengelilingi Lano. Seorang dia mengerti barang antik? AWK melirik Valentino sekilas, kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. AWK bukan mau meremehkan Valentino, tapi barang antik benar-benar bukan hal yang bisa dipahami oleh orang biasa. Para ahli dan juru dalam mengidentifikasi barang antik mana yang tidak berusia 60 tahun ke atas. Jangankan Valentino yang hanya seorang anak yatim piatu, bahkan anak-anak dari keluarga konglomerat saja tidak bisa menguasai bidang yang sangat susah ini dalam semalam. Valentino tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya melangkah maju. Kak Lano, bantu aku melihat botol tembakau ini. Sepertinya ini barang bagus. Vincent menunjuk sebuah botol tembakau yang di depannya. Pemilik botol tembakau itu, yang juga merupakan kolektor kota Vero, segera melangkah maju lalu memperkenalkan. Tuan muda Vincent, Anda memiliki mata yang bagus.
Botol tembakau ini merupakan produk dari dinasti Padro. Dulu saya sudah pernah meminta orang untuk mengidentifikasinya, benda ini benar-benar barang dari zaman dulu. Kalau Anda mengambilnya, Anda pasti tidak akan rugi. Semua orang melihat botol tembakau itu. Sika, botol tembakau itu memang bagus. Sepertinya barang asli. Lihat bentuk dari botol tembakau itu, memang terlihat seperti barang dari karya dinasti Padro. Orang-orang di sekitar pun mulai berdiskusi tentang botol tembakau itu. Setelah mendengar itu, Vincent menjadi bersemangat. Dia langsung bertanya, "Berapa harganya? Awalnya aku mau menjualnya seharga 5,2 miliar. Tapi, kalau Tuan Muda Vincent mau, aku akan menjualnya seharga 4 miliar saja." Jawab kolektor itu dengan sopan. Harga botol tembakau itu mencengangkan semua orang yang di sekitar. Setelah itu, mereka juga menjadi menginginkannya. Barang antik tidak hanya mencakup nilai pasarnya. Ia lebih mencakupi nilai koleksi. Nilai koleksi tidak dapat diukur dengan uang. Apalagi bagi para kolektor dan pecinta barang antik sejati, demi satu barang antik kesukaan mereka, mereka bahkan rela untuk menghabiskan seluruh harta mereka. Walaupun botol tembakau ini hanya dari dinasti Padro, ia merupakan barang antik dari era yang sudah sangat lama. Nilai koleksinya tidak akan bisa diukur. Vincent menjadi sangat tertarik. Di matanya, botol tembakau ini bukanlah lagi botol tembakau, tapi sebuah mobil Lamborghini yang berkilauan. "Baiklah," ucap Vincent, kemudian dia langsung mengeluarkan kartunya. Pada saat ini, sebuah tangan muncul dan menghentikan Vincent. Valentino memalingkan tatapannya dari botol tembakau itu lalu berkata, "Mari kita melihat yang lain dulu." Vincent pun berhenti. Tatapan semua orang juga tertuju pada Valentino. Siapapun tahu kalau orang yang membeli botol tembakau ini pasti akan untung. Tapi sekarang Valentino malah menghentikan Vincent dari membelinya. Apa maksudnya ini? Kalau itu benar-benar bisa menghasilkan uang, Valentino pasti tidak akan menghalangi rezeki Vincent. Sekarang dia malah menghentikan Vincent, itu pasti berarti kalau ada masalah dengan botol tembakau itu. Akan tetapi, di sini ada banyak sekali kolektor dan pecinta barang antik yang sudah melihat botol tembakau itu dengan teliti. Mereka tetap merasa kalau botol itu adalah barang asli. Pemilik botol tembakau itu menatap Valentino dengan wajah masam. "Ada apa, Kak Lano?" tanya Vincent. Valentino tidak memberi penjelasan yang panjang, dia hanya menjawab dengan santai. "Botol tembakau ini tidak cocok untukmu. Mari kita melihat yang lain." Valentino sudah cukup menghormati pemilik botol tembakau itu. "Lano, kamu bodoh, ya? Dilihat saja sudah tahu kalau barang ini asli. Membelinya dengan harga 4 miliar itu termasuk lumayan." Sikap Valentino yang semena-mena membuat AWK merasa kesal. Bab 782, percayalah padaku. "Kamu boleh membelinya, tapi agak bodoh kalau kamu menghabiskan uangmu pada investasi buruk," ujar Valentino sambil menggosok-gosok hidungnya. "Kamu!" AWK tercengang, lalu dia mengentakkan kakinya. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. AWK tahu seperti apa kepribadian Valentino. Dia benar-benar orang yang sangat keras kepala. Valentino diam sejenak, kemudian akhirnya melepaskan tangan Vincent dan berkata, "Aku hanya memberi saran, jadi terserah kamu saja." Vincent diam sejenak, lalu dia langsung menyimpan kembali kartunya. Dia berkata, "Kak Lano, aku percaya padamu. Mari kita melihat yang lain dulu." Setelah itu, Vincent pun berbalik lalu pergi. Banyak orang yang di sekitar menggelengkan kepala mereka. Vincent malah menyia-nyiakan kesempatan yang begitu bagus. Selain itu, Lano malah berani-beraninya memberikan saran kepada orang mengenai hal semacam ini. Sebenarnya orang luar tidak boleh terlalu banyak bicara mengenai hal seperti barang antik. Entah berapa banyak pertemanan yang lumayan baik menjadi rusak karena kesalahan di barang antik yang mengakibatkan kehilangan puluhan miliar. Jadi, menurut semua orang,
tindakan Valentino ini benar-benar tidak pantas. Lalu, benar-benar sebuah lelucon karena Valentino 100% yakin kalau itu adalah barang palsu. Bahkan mereka yang sudah belajar barang antik selama 5-6 tahun pun tidak berani untuk menyatakan dengan yakin kalau sebuah barang antik asli atau palsu. Orang-orang langsung mengepung botol tembakau itu dan bersiap untuk membelinya. "Tunggu! Aku mau botol tembakau itu!" John tiba-tiba berteriak, lalu langsung menghampiri botol tersebut. Beberapa saat sudah berlalu, wajahnya yang tadi ditampar Valentino sudah membengkak. Melihat John ingin membeli botol tembakau itu, banyak orang segera melangkah mundur. "Haha, Vincent, kenapa kamu malah beraninya mempercayai seorang pembalap mengerti tentang barang antik? Karena kamu tidak mau benda sebagus ini, maka aku akan membelinya." John terkekeh, kemudian dia langsung mengeluarkan kartu ATM-nya dan melakukan transaksi. "Aku tidak suka botol itu. Apa ada masalah?" Wajah Vincent menjadi masam. Sekarang dia punya AWK yang mendukungnya, jadi dia benar-benar tidak takut kepada John. "Hai MPH, baiklah. Nanti saat aku melelangnya, kamu jangan menyesal, ya." John tertawa sinis. Kemudian, John membayar 4 miliar. Dia juga menandatangani kontrak di depan kesaksian staf asosiasi barang antik agar nanti ketika nilai sebenarnya diidentifikasi, tidak terjadi hal yang menyesalkan di antara penjual dan pembeli. Setelah menandatangani kontrak, botol tembakau itu sudah sepenuhnya milik John. Tidak peduli apakah nilai sebenarnya 400 juta ataupun 40 miliar, benda tersebut sudah tidak ada kaitannya lagi dengan si kolektor. Hal ini semacam perjudian. Akan tetapi, tetap ada banyak orang yang terobsesi dengan hal seperti ini. AWK tidak mengatakan apa-apa, dia hanya diam-diam mengingat nomor botol tembakau itu, yaitu nomor 6. Nanti setelah diperiksa oleh ahli asosiasi barang antik, mereka baru bisa tahu apakah botol tembakau itu asli atau palsu. AWK bertanya pada dirinya sendiri, dia juga merasa kalau Valentino asal bicara saja. Dari kualitas dan keterampilan botol tembakau ini, bisa dilihat kalau ia benar-benar mirip dengan barang asli. Meskipun Vincent tidak bersuara, dia menggosok-gosok hidungnya dan terlihat sedikit menyesal. Valentino mengulurkan tangannya lalu menepuk-nepuk bahu Vincent. Dia menunjuk 2 barang koleksi dan berkata, "Percayalah padaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Kamu boleh membeli batu Gyeokyen dan yang serta piring porselen yang ada di sana. PVT." Setelah mendengar itu, akhirnya AWK tidak bisa menahan tawanya lagi. Dia juga sudah yakin kalau Valentino sedang beromong kosong. Beberapa ahli bahkan perlu menyentuh langsung dan melihat barang antik dengan teliti baru bisa memastikan keasliannya. Akan tetapi, Valentino bisa menilai keaslian barang antik hanya dengan melihat dari jarak beberapa meter. Lelucon ini bukan lelucon biasa, tapi benar-benar sebuah lelucon yang sangat konyol. Setidaknya, AWK tidak percaya kalau Valentino begitu hebat. Vincent melihat kedua barang antik itu sekilas, kemudian dia berkata sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Kalanau, kamu serius? Kualitas dari kedua benda itu terlihat biasa-biasa saja. Coba tanya harganya." Ucap Valentino sembari berjalan ke arah kedua barang antik itu. Harga batu Gyeokyen dan yang adalah 7 miliar, sedangkan harga piring porselen adalah 9,4 miliar. Bagaimanapun juga, semua orang yang ada di sini adalah pecinta barang antik, bukan orang-orang yang tidak mengerti tentang barang antik, jadi para kolektor ini tidak berani menawarkan harga yang terlalu tinggi. Hal yang paling penting adalah Valentino bisa melihat kalau sebenarnya para kolektor ini juga sedang berjudi karena mereka sendiri tidak yakin dengan keaslian barang koleksi mereka, makanya mereka mengeluarkannya untuk menjualnya. Kalau mereka yakin kalau barang mereka asli, untuk apa mereka menjualnya di sini? Kalau mereka langsung membiarkan asosiasi barang antik mengidentifikasi barang mereka, bukankah mereka akan mendapat harga yang berkali-kali lipat lebih besar? Maka itu, proses transaksi barang antik ini sebenarnya agak mirip dengan judi batu. Penjual batu saja tidak tahu apakah batu mereka memiliki giok bagus atau tidak.
Kalau penjual itu tahu, maka penjual itu pun juga tidak akan tega untuk menjualnya. Kak Lanau, apa kita membeli dua benda ini? Tanya Vincent dengan bimbang. Belilah, harganya masih lumayan bagus. Valentino mengangguk. Aleka langsung menghentikan Vincent. Kamu gila, ya? Kamu mau menghabiskan hampir 20 miliar untuk kedua barang ini? Nona Aleka, Nona tidak boleh berbicara begitu. Kata pemilik kedua barang antik itu dengan wajah yang merah. Aleka menatap sinis mereka, kemudian berkata dengan pelan. Sekilas saja sudah tahu kalau kedua barang ini adalah barang modern. Harga tertinggi mereka palingan 200 juta, tapi kamu mau membelinya dengan harga miliaran. Apa kamu bisa menjamin kalau kedua barang ini palsu? Tanya Valentino sambil melirik Aleka. Aleka tertegun, lalu dia bertanya balik. Jadi, apakah kamu bisa menjamin kalau kedua barang ini asli? Bisa? Jawab Valentino dengan tenang. Membual terus! Aleka mendengus, lalu dia pergi dengan kesal. Wis tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap kedua benda ini dengan teliti dan dia sendiri pun merasa curiga. Dia juga tidak tahu kenapa Valentino begitu yakin kalau kedua barang ini asli. Ini. Vincent bimbang selama 3 detik, setelah itu dia berkata sambil menggertakkan giginya. Kalau mau jadi orang kaya, maka kita harus bertaruh. Aku akan membelinya. Lalu, Vincent pun mengeluarkan kartu ATM-nya. Terserah. Nanti kalau kamu tidak punya uang, jangan mencariku untuk pinjam uang, ya. Aleka berdiri di samping sambil melipat kedua lengannya dan mendengus. Kak Aleka, kali ini aku akan mempercayai Kak Lanau. Hanya 20 miliar, kok tidak masalah. Vincent menyemangati dirinya sendiri, kemudian langsung melakukan transaksi. Kamu ikut membuat rusuh dengan Lanau saja. Aleka menggertakkan giginya, lalu dia mengentakkan kakinya sambil mendengus. Ketika orang-orang di sekitar melihat Vincent sedang melakukan transaksi, mereka mengepung Vincent dan lainnya lagi. Harga batu Gyokien dan yang adalah 7 miliar, sedangkan harga piring porselen adalah 9,4 miliar. Vincent langsung menggesek kartunya dan membayar 16,4 miliar tanpa memedulikan orang lain. Astaga! Vincent, hebat juga kamu. Haha! Kamu batal membeli botol tembakau asli tadi untuk membeli dua benda seharga 16 miliar lebih ini? Tawa sinis John menggema seluruh ruangan lagi. Bab 783, aku mau 100 miliar. John tidak berani langsung menyerang Valentino dan yang lainnya di wilayah asosiasi barang antik. Namun, asosiasi barang antik tidak akan ikut campur dalam mempermalukan Valentino dan yang lainnya di bidang barang antik. Kenapa? Aku menyukainya. Vincent memutar bola matanya ke arah John. Haha, baiklah, beli saja. Tapi nanti kamu jangan menangis saat penilaian. John mendengus dingin, lalu melangkah ke samping dan berhenti bicara. Vincent pun menandatangani kontrak dan langsung mengambil 2 buah koleksi itu. Namun, semakin dilihat, Vincent semakin merasa bahwa benda itu tidak spesial. Kedua benda ini terlalu biasa. Tidak ada yang istimewa baik dari segi model maupun teksturnya. Terutama Gyokien dan yang seukuran telapak tangan ini, tekstur di permukaannya mirip seperti batu rongsokan di pinggir jalan. Valentino menyadari kebingungan Vincent dan sebenarnya ingin menjelaskan pada Vincent, tapi kemudian dia menggeleng dan mengurungkan niatnya. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan karena semuanya akan dijawab oleh waktu. Dalam proses selanjutnya, Valentino kembali membiarkan Vincent mengambil koleksi lainnya. Kualitas koleksi kali ini bagus, tapi penjual membuka harga sebesar 16 miliar sehingga membuat Vincent ragu. Namun, Valentino tetap menyarankan supaya Vincent membelinya. Vincent sebenarnya tahu bahwa dia sudah tidak punya harapan, tapi dia tetap membelinya. Selama proses seleksi ini,
Weiss juga memenangkan beberapa barang lelang. Sedangkan John, dia sudah seperti orang gila saja. Selama Vincent dan Weiss menyukai sesuatu, dia akan menghampiri mereka dan ikut melihat-lihat. Namun, setiap kali Valentino tidak mendukung Weiss dan Vincent untuk membelinya, John malah langsung membelinya. Sikapnya ini jelas menunjukkan sikap ingin menantang Valentino. Akan tetapi, semua itu bukan masalah. Hal terpenting adalah saat penilaian nanti, apakah mereka bisa mendapatkan barang berharga atau tidak. AWK yang melihat tindakan Vincent pun berhenti bicara, yang jelas dia juga tidak mampu membujuk Vincent. Dia tidak mengerti kenapa Vincent begitu mempercayai Valentino. Vincent, kukatakan sekali lagi, kamu boleh saja cari ribut dengan Lano. Tapi kalau kamu menghabiskan uang sakumu hari ini, jangan coba pinjam lagi pada aku. Ujar AWK lagi. Kakak. Ya, aku tidak beli lagi, kantongku sudah kering. Kata Vincent sambil menyeringai. Saat ini Weiss juga sedang menimbang dua benda di tangannya, lalu bertanya dengan pelan. Tuan Lanau, apa kedua benda ini benar-benar bisa membuat kita kaya? Selama para penilai tidak buta, maka mendapat uang 600 miliar sampai 1 triliun tidak akan menjadi masalah. Jawab Valentino sambil tersenyum percaya diri. Cih! Lanau, kamu sombong sekali! AWK memutar bola matanya dan merasa jijik dalam hati. Saat Valentino hendak menyahut lagi, matanya tiba-tiba bergerak, dia melihat ke sebuah stan yang berjarak 5 meter darinya. Letak stan itu cukup terpencil, meja yang ada di sana bahkan tidak dilapisi kain lembut dan di atasnya hanya ada sebuah mangkuk porselen yang jelek. Di meja pajangan lain, semua barang koleksi dilapisi sehelai kain lembut karena takut kasarnya meja stan akan menggores barang koleksi. Jadi, meja pajangan stan ini terlihat sangat kumuh dibanding yang lain. Saat ini, para pecinta barang antik di ruangan itu sama sekali tidak tertarik dengan mangkuk porselen itu. Bahkan orang yang melewatinya hanya melirik saja dan langsung melewatkannya. Begitu Valentino melihat mangkuk itu, dia langsung menghampirinya. Vincent dan Weiss mengikuti Valentino. AWK kembali memutar bola matanya, tapi dia tidak punya pilihan selain ikut juga. Valentino menghampiri stan itu dan menatap mangkuk porselen itu dengan serius. Permukaan mangkuk itu berwarna putih dengan pola biru yang melingkar di mulut mangkuk. Sepintas terlihat seperti porselen biru putih, tapi Valentino sangat yakin mangkuk ini bukan jenis porselen biru putih. Halo, bolehkah aku memegang dan melihatnya? Tanya Valentino sambil menatap seorang pria tua di belakang stan. Pria tua itu terlihat berusia sekitar 60 tahun dan seperti barang antiknya, penampilannya tidak selaras dengan lingkungan di sekitar. Kolektor barang antik lain semuanya berpakaian rapi dan bagus, sedangkan pria tua ini terlihat seperti penyapu jalanan. Ya, silakan. Pria itu langsung berdiri dengan antusias, membuat Valentino bingung. Setelah itu, Valentino mengambil mangkuk porselen itu dengan hati-hati dan memainkannya dengan tangannya. Saat disentuh, mangkuk itu tidak berbeda dengan porselen biasa, bahkan terhitung sangat biasa. Tidak terlihat jejak sejarah yang panjang, baik di bagian dalam ataupun luar mangkuk. Bahkan mangkuk ini lebih terlihat seperti produk zaman modern. Valentino mengernyitkan alis, menimbangnya, lalu mengulurkan jarinya dan dengan lembut menjentikkan mulut mangkuk. Pring! Suaranya sangat renyah dan nyaring sehingga menarik perhatian cukup banyak orang. Namun, suara ini sangat biasa, semua benda porselen pada dasarnya bisa menghasilkan suara seperti ini. Kemudian, mata Valentino membelalak dan kembali menilai mangkuk itu. Setelah itu, Valentino menutupi bagian bawah mangkuk dengan tangan kirinya dan menyentil mangkuk dengan telunjuk kanannya. Kali ini, suaranya lebih kuat. Pring! Terdengar suara yang lebih nyaring. Sorot mata Valentino jadi semakin serius, porselen itu sudah dia tutup dengan telapak tangannya, bagaimana mungkin masih bisa mengeluarkan suara yang begitu nyaring? Ada apa, Kak Lanau? Apa ini barang bagus? Tanya Vincent.
Valentino menggeleng pelan, lalu menatap pria tua itu dan bertanya. Pak, maaf bolehkah aku tanya siapa nama keluarga Bapak? Nama keluargaku Rubin. Pria tua itu langsung menjawab, tapi ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Vincent dan Rhys, termasuk Arka, sama-sama melihat pria tua itu dengan tatapan aneh. Lanau bukan bertanya tentang barang antik, tapi malah menanyakan nama keluarga pria itu. Apa hubungannya? Valentino kembali bertanya. Pak Atan, dari mana Anda mendapatkan mangkuk porselen ini? Haha, aku tahu. Tiba-tiba John muncul lagi. Sebelum Atan Rubin menjawab, John sudah melanjutkan terlebih dahulu. Kalau tebakanku benar, mangkuk porselen ini adalah barang pusaka keluarga Pak Atan, bukan? Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata John, kemudian orang-orang mulai mengerubungi mereka. Melihat itu, Valentino menoleh dan bertanya. Ada apa? Kak Lanau, mungkin kamu tidak tahu. Pak Atan dari keluarga Rubin ini sudah 2 tahun datang ke festival barang antik dan setiap tahunnya hanya membawa sebuah barang koleksi. Setiap barang koleksi yang dia bawa, akan dia bilang sebagai benda pusaka keluarga. Tapi setiap dibeli orang lain, barang itu selalu teridentifikasi sebagai benda palsu. Kalau selama 3 tahun berturut-turut dia selalu mengeluarkan barang palsu, selamanya dia tidak diizinkan lagi masuk ke festival barang antik. Tahun ini adalah kesempatan terakhirnya. Tapi meski tahun ini dia datang, tidak akan ada yang akan mempercayainya lagi. Kali ini Vincent memelankan suaranya saat menjelaskan pada Valentino. Valentino mengangguk, tanda dia paham maksudnya. Paman, benda ini benda pusaka keluargamu, kenapa kamu malah menjualnya? Tanya Valentino sambil mengernyit. Pak Atan itu terdiam selama 2 detik, lalu menghela napas. Aku hanya ingin memperbaiki nama baik keluarga. Benda ini pasti asli. Ini benda yang diwariskan turun-temurun di keluargaku, hanya saja, para penilai itu tidak bisa menilai barang. Saat membicarakan hal ini, Atan jadi agak bersemangat sampai wajahnya memerah. Haha, kami yang tidak bisa menilai. Itu hasil identifikasi dari para ahli asosiasi barang antik, mana mungkin salah? Sudah, jangan banyak alasan, tahun lalu aku membeli giok darinya tapi hasilnya juga palsu. Aku langsung membuangnya ke laut. Semua orang di sana tertawa terbahak-bahak. Atan jadi semakin malu dan dengan kesal berujar. Itu semua karena kalian tidak tahu barang bagus. Kalau barangku palsu, tidak mungkin diturunkan selama bertahun-tahun. Valentino menatap Atan dalam-dalam sambil bertanya. Paman, berapa harga yang kamu buka? Aku ingin menjualnya seharga 100 miliar. Entah karena dia sedang marah atau apa, yang jelas Atan ini langsung berkata dengan lantang.